Baik ya, untuk materi pertama itu membahas tentang hakikat matematika. Kita tahu matematika merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan di SD. Nah, ini huruf A-nya kurang ya, diajarkan di SD. Kalian mungkin sejak TK Bang belajar matematika TK lah. Belajar ya, bahkan katanya sejak TK sudah mulai mau diajarkan matematika. Nah, jadi sejak TK sudah belajar matematika. Nah, tadi yang terlambat tadi Nur Afni. Nur Afni saya tanya. Masih ingat dengan guru matematika ketika SD? Masih ingat? Oke. Bapak atau Ibu? Oh, Bapak. Siapa namanya? Oh, Bapak Rudi. Masya Allah, luar biasa ya. Bapak Rudi ngajar kelas berapa? Oh, kelas 5. Berarti waktu kelas 1 belum diajari matematika ya? Atau lupa? Masa kelas 5 aja belajar matematika? Oh, kelas 1 sudah belajar ya? Masya Allah. Masih ingat dengan guru kelas satunya? Oh, sama ya. Oh, Pak Rudi itu ya. Wah, luar biasa Pak Rudi ya. Dedikasinya luar biasa. Ngajar di kelas 1 sampai kelas 6 luar biasa. Nanti akan diikuti oleh Ahmad Humaydi yang tepuk tangan untuk nanti ngajar kelas 1 sampai kelas 6 juga ya Pak Humaydi ya. Oke, luar biasa ya. Kalau Rima, masih ingat dengan guru matematika waktu SD? Siapa? Ibu Mimin. Oh, Ibu Mimin. Baik, jadi matematika itu diajarkan sejak di SD. Oke. Nah, maka bagi seorang guru tentu harus tahu atau memahami apa itu matematika. Nah, sekarang kita awali dulu dengan pengertian matematika. Apa matematika itu? Nah, ternyata matematika itu berasal dari perkataan Latin. Artinya apa? Artinya mempelajari matema. Matema itu artinya ilmu. Matematik itu berhubungan dengan berpikir. Nah, berarti ilmu tentang berpikir sebenarnya. Nah, ya. Jadi kalau belajar matematika itu pasti kaitannya dengan berpikir. Ya, nah, berpikir. Mungkin matematika ini termasuk pelajaran yang paling disukai ya kalau ketika SD. Ya kalau iyalah Ketut Supriyana. Nah, paling disukai kan? Paling disukai matematika ini. Nah, pokoknya gurunya paling dirindukan. Ya Allah. Jadi guru yang paling dirindukan adalah guru matematika. Pelajaran yang paling disukai itu adalah matematika juga. Nah, apa itu tadi? Jadi kalau secara harfiah, maka matematika tadi adalah terkait dengan ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir atau bernalar. Nah, jadi matematika itu terkait dengan berpikir dan bernalar. Makanya sering dikatakan matematika itu sebagai olahraga otak misalnya. Jadi, salah satu cara kita supaya terhindar dari penyakit pikun itu adalah dengan cara banyak-banyak berpikir. Sakit kepala. Nah, jadi kita biasakan. Kita biasakan. Apalagi katanya kalau sudah usia 40 tahun ke atas. Nah, maka otaknya itu harus dilatih untuk senantiasa berpikir. Nah, begitu. Karena kalau tidak dilatih, ya tadi bisa cepat pikun. Nah, ya, bisa cepat pikun. Nah, jadi matematika itu lebih menekankan kegiatan dalam dunia penalaran.
Baik, itu yang disampaikan oleh Rosevendi ya, seperti itu. Nah, dan matematika ini sebenarnya tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Karena kalau misalnya tidak tahu dengan ilmu matematika, maka kalau orang berobat itu bisa susah sembuhnya. Kenapa? Karena resep itu ada rumus matematikanya. Ya kalau bahkan harus bisa membaca perkalian di situ. 2 kali 1 misalnya. Nah, 2 kali 1. Nabila, 2 kali 1 tuh maksudnya gimana Nabila? Kalau kasih obat sama dokter 2 kali 1. 2 kali. 2 kali 1 gimana kalau 2 kali 1? Nah, ini ya. Bahaya nih kalau tidak bisa membaca secara matematik ya kan 2 kali 1. Nah, berarti 2 kali ya. Sehari minum obat 1 tablet. Nah, begitu kan 2 kali 1 kan. Nanti ada yang kalau 1 kali 2 berarti minumnya 1 kali saja tapi langsung 2 tablet. Nah, makanya harus bisa membaca berarti kan seperti itu. Baik ya, kira-kira seperti itu ya. Ya kah, Rudi? Rudi pernah sakit kah? Rudi mana itu ya? Tadi ya, Rudi tadi mana? Oh itu ya, Rudi ya, aduh, udah salah ingat. Ya, gimana Rudi? Pernah dikasih resep sama dokter? Atau nggak pernah sakit? Oh pernah ya, oke. Ada kan biasanya gitu ya? Bahkan kita akan bingung kalau tidak ada catatan begitu. Ini minumnya bagaimana gitu. Nah, seperti itu ya. Sama, kalau orang nggak bisa hitung, bagi seorang muslim misalkan, maka dia sholatnya tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena dia tidak bisa hitung rakaatnya. Ya kan? Ini sudah rakaat berapa ini ya? Oh, ya. Tarawih kada tuntungan nah, ya. Kenapa jadi yang tarawih kada tuntungan? Karena ternyata dia hanya belajar sampai hitungan 10. Sehingga lebih pada 10 kalau lagi menghitung. Pasrah aja sudah imam sudah kayak apa jadi imamnya kan seperti itu. Nah, jadi matematika itu sangat lekat ya. Nah, juga dengan adanya matematika itu bisa kemudian berpikir ya, untuk ngasih makan apa ya kucing misalnya ya kita bisa menghitung kan kucing ini kebutuhannya misalnya sehari berapa bungkus misalnya sekarang ini kan banyak yang mbak mbak ingunan kucing ya nah sebungkus tuh tahan berapa hari maksudnya begitu ya kalau tapi bisa sih kemasan kecil aja lah kemasan kecil yang sekali makan aja oh ada ya. Oh, ya tapi mungkin talarang mungkin ya harganya ya atau edisi spesial kayaknya ya seperti itu. Nah, itu kan berpikir kita ya. Wah, ini berpikir ini. Berarti kan ini perlu pengeluaran untuk kucing. Sebulannya berapa? Nah, itu kan dihitung, pikir tuh. Nah, apalagi kalau ada duitnya, makinnya berpikir bisa sakit kepala itu. Nah, kayak kalau ada duitnya. Nah, matematika terbentuk dari pengalaman manusia dalam dunianya secara empiris. Kemudian pengalaman itu diproses dalam dunia rasio, diolah secara analisis dan pengelaran. Nah, sampai kemudian nanti menjadi sampai jadi ada logika. Nah, jadi dalam matematika itu ada logika. Jika maka, ada istilah jika maka. Nah, itu pakai logika. Nah, upacara sudah sebelah. Nah, ini beberapa definisi matematika oleh para ahli. Nah, pertama ada Rospendi. Dia mengatakan matematika itu terdiri dari unsur yang tidak didefinisikan, ada definisi, ada aksioma, ada dalil. Setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Karena itulah matematika sering disebut dengan ilmu deduktif. Nah, ini menurut Rospendi. Nah, matematika seperti itu. Jadi di matematika itu ada sesuatu yang tidak didefinisikan. Contohnya apa? Contohnya titik. Coba. Di sini ada nggak yang bisa menjelaskan apa itu titik?
Apa itu titik? Ya titik tuh, makaku itu ya. Apa itu titik? Titik ya titik. Nah, artinya itu sesuatu yang tidak ada definisinya. Titik ya titik. Kalau garis, garis itu sudah bisa ada definisinya. Garis. Garis itu apa? Kumpulan titik-titik. Nah, coba titik-titik-titik-titik-titik digabungkan jadi apa? Jadi garis, ya kan? Begitu. Nah, jadi ada yang didefinisikan, ada yang tidak didefinisikan. Kemudian ada istilah aksioma-aksioma. Misalnya ada aksioma mengatakan jumlah derajat sudut segitiga itu adalah 180 misalnya. Jadi jumlah derajat segitiga itu adalah 180. Artinya, oke, Fitrianti tadi. Mana tadi Fitrianti tadi? Oh ya, oke, Fitrianti. Ini perlu waktu kayaknya saya sekarang ini menghafal orang. Apalagi banyak orangnya nih. Kalau orangnya cuma 2 3 orang udah menghafalnya. Ini karena banyak agak susah. Fitrianti. Oke, Fitrianti. Bisa membayangkan segitiga, Fitrianti? Bisa ya, oke, segitiga ya, segitiga. Menggambar bisa ya? Bisa ya, gambar segitiga. Oke, ada berapa sudut segitiga itu? Ada 3. Oke, ada berapa sisinya? Ada 3. Oke, baik ya, bagus. Berikutnya tadi Dini. Nah, Dini tadi mana Dini tadi? Oh, ini tadi Dini ya? Oh, kadang namanya Dini, kadang namanya Nabila ya? Oh, di depannya ya, berarti nantilah. Ya, jadi tanya. Nopita. Mana tadi Nopita? Oh, ya, itu Nopita. Nopita. Oke. Nopita. Tahu bilangan asli? Bilangan asli, Nopita. Bilangan asli. Contoh bilangan asli apa? Satu. Bilangan asli itu diawali bilangan berapa? Nopita, bilangan asli. Nol. Bilangan asli. Wah, ini baru pertemuan pertama sudah diajak berpikir. Nah, ini sesuai dengan mata kuliah kita, yaitu matematika. Tadi matematika tadi apa namanya? Berpikir. Nah, jadi saya ingin mengajak kembali supaya kita memutar kembali olahraga otak. Betul, ya. Olahraga otak. Nah, oke. Jadi bilangan asli itu diawali bilangan berapa tadi, Novita? Satu. Ya, oke, betul. Apa ujung dari bilangan asli? Tahu nggak, Novita? Hah? Ujung dari bilangan asli 9. Berarti 10 sudah bukan bilangan asli lagi. Iya, tak terhingga. Jadi orang sampai hari ini belum ada lagi di dunia ini yang mampu menyelesaikan membilang bilangan asli. Nah, nanti kalau ingin memecahkan rekor, misalkan si Arlin kah mau memecahkan rekor misalnya. Nah, coba kamu membilang bilangan asli dari 1 sampai 1 miliar misalnya. Di kampus ini. Nah, bisa dibuat jadi konten. Nah, jadi orang dengan membilang bilangan asli terbanyak di dunia. Nah, jadi mulai dari 1 sampai dengan 1 miliar. Misalnya. Jadi memang sama tak terhingga. Belum ada lagi ujungnya. Ujung gitu. Roughly tadi. Nah, ini roughly ya. Roughly. Oke. Berapa tadi jumlah derajat sudut pada segitiga? Misalnya, oh ya, saya ada bawa. Nah, misalnya saya punya sudut begini ya. Nah, di sini taruhlah misalkan nggak tulis 60 derajat. Nah, di sini misalkan 70 derajat. Nah, berapakah kira-kira yang di sini? Berapa kira-kira Rapli?
Nah, jadi totalnya di dalam sebuah segitiga itu totalnya adalah 180 derajat. Berarti berapa tuh sisanya yang belum? Nah, berarti di sini ada 50, 50 ya. Jadi total dari sebuah tiga. Nah, kalau misalkan begini Pak ada di sini misalkan di sini misalkan 35. Nah, berapakah di sini? Nah, di sini adalah gitu. Nah, ada tanda seperti itu. Ini segitiga ya. Oke, itu Rapli tadi Janandar. Nah, coba kira-kira berapa derajat yang saya kasih tanda tanya itu kira-kira? Oke. Oke, alhamdulillah saya sudah berhasil mengajak semua berpikir. Nah, ya ini salah satu keberhasilan matematika itu harus bisa mengajak semua berpikir. Gitu ya. Gimana si Janandar? Jadi panggilnya siapa sih? Puspita. Hah? Oh, Jena. Oh, Jana. Oh, Jana. Oke. Gimana Jana? Ya, di atas 35. Berarti di situ berapa? Berarti di sana berapa? Oke. Masih bingung si Jana. Kalau Niloh nih Pak panggil siapa? Oh, Tia. Oke, sekarang Tia. Berapa kira-kira Tia? 55. Dari mana tahu 55? Betul, 90. Oke, kalau 90. Oke, maunya tanggal 55. Betul. Betul. Ini, jadi kalau ada tanda seperti ini, maksudnya adalah siku-siku. Apa itu siku-siku? 90 derajat maksudnya. Begitu ya. Baik. Dia sambil ngajar kah juga? Oh, enggak ngajar ya. Oke, berarti fokus kuliah saja. Atau sambil bekerja? Enggak juga. Oke. Berikutnya ada James dan James. Dia mengartikan matematika adalah ilmu tentang logika. Jadi tentang logika, tentang bentuk, susunan, besaran, dan konsep yang berhubungan satu sama lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan matematika menurut James. Jadi ilmu tentang logika. Nanti kalau kalian mengikuti ada tes namanya tes apa ya? Saya lupa itu tes. Ketika orang itu mau jadi pegawai itu. Nah, itu ada tes logikanya. Jadi ada bentuk. Nah, ini yang sebentuk dengan ini apa? Nah, itu sebenarnya berpikir matematika tuh. Saya lupa itu tes apa istilahnya ya. Dia apa namanya? Ada kan? Apa ya namanya ya? Lupa istilahnya. Ada istilahnya itu. Nah, logika itu, misalnya logika begini ya, kita bikin logika. Logikanya Ayu. Nah, Ayu. Ayu Kusumaningsih dipanggilnya siapa? Oh, Ayu. Oke, misalkan Ayu. Ah, apa ya? Aduh, kok saya jadi bingung jadinya. Tentang logika tadi ya. Nah, misalnya jika hari hujan, Ayu tidak pakai payung. Berarti hujan Ayu ya. Jika hujan, Ayu tidak ke kampus, misalkan ya. Jika hujan, Ayu tidak ke kampus. Nah,
Hari ini panas. Nah, maka kesimpulannya apa? Nah, ayo ke kampus. Saya itu logika namanya kan. Ya kan. Jadi, jika hari hujan, ayo tidak ke kampus. Nah, ternyata hari ini panas. Nah, berarti ayo ke kampus. Nah, begitu ya. 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 Oh, ini kita perlu sepakati juga nih jika hari hujan kuliah kita bagaimana. Nah, ini memang mata kuliah pertama ya di hari ini ya begitu ya. Tidak ada mata kuliah sebelum ini ya. Oh, belum ada. Oke. Nanti kalau misalkan hujannya ya lebat sekali dan tidak memungkinkan, mungkin nanti kita akan kuliah online bisa jadi seperti itu. Oh, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Pokoknya kita upayakan untuk kuliah terus. Gitu ya. Mengenai bentuk, nah, bentuk ini diantaranya adalah geometri, misalnya bentuk-bentuk geometri. Nah, bentuk geometri itu yang tadi sudah disebutkan ada apa tadi? Segitiga, ya. Ada segi berapa lagi? Segi empat, ya. Ada lingkaran, gitu seperti itu ya. Oke, Indra ya, dipanggil Indra atau apa? Iwayan nih. Oh, Wayan. Oh, kan ada juga yang semester 6 tuh Wayan juga. Rasanya ya, yang itu, yang menua tuh Wayan terus ini. Oh, ini menua juga. Iya, betul lah. Berarti ada dua Wayan di situ di tapi satu wayannya lalakian, satu wayannya bibiniannya lah. Oh, wayan dua-duanya laki-laki. Yang wayan bibinian itu apa apa namanya? Bukan wayan ya? Oh, nyoman. Oh ya, nyoman. Oh, nyoman. Oh ya, jadi ada dua wayan di menua itu ya? Ya, ya, ya. Kalau yang perempuan tuh nyoman namanya ya. Oh. Wayan tuh anak keberapa? Oh, anak sulung. Oh, jadi anak sulung tuh wayan. Berarti punya adik. Berarti apa namanya kalau adik sesudah wayan? Oh, yang ada adikmu apa? Oh, Made. Wah, oke. Segi empat. Nah, ada beberapa bentuk segi empat. Nah, yang wayan tahu yang berbentuk segi empat itu apa aja? Contohnya misalkan persegi, misalkan itu segi empat ya. Apalagi selain persegi. Persegi panjang, oke. Apalagi persegi, persegi panjang. Apalagi selain itu? Oke, cukup ya. Satu-satu aja supaya saya banyak nanyanya yang lain lagi. Maulida. Tadi mana Maulida tadi? Oke, Maulida. Tadi sudah disebut ada persegi panjang. Saya itu apalagi yang berbentuk segi empat. Layang-layang. Oh, cukup satu aja. Ya, satu saja. Layang-layang. Oke. Adi Soraya. Aida. Apalagi bentuk segi empat? Trapesium. Oke. Baik ya. Cukup dulu. Nah, itu bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk geometri. Kemudian ada analisis, ada aljabar. Nah, yang aljabar itu ada ada unsur yang tidak diketahui biasanya ya. Biasanya gini ya, misalnya misalnya 2x sama dengan 6. 2x sama dengan 6. Nah, ini sudah bentuk bentuk aljabar itu. Nah, ya betul x-nya berarti 3 ya seperti itu. Jadi betakun jadinya. Husin, mana tadi Husin tadi? Oke, Husin. Nah, misalnya X tambah Y sama dengan 7. Berapakah X dan Y, Husin? Oke, betul ya. Apa yang 3, apa yang 4?
Oh, bisa dibalik-balik. Oke ya. Berarti bisa ya. Bang, oh, tukar tempatnya. Oke ya. Apakah itu jawaban satu-satunya, Husin? Tidak. Oke, berarti ini termasuk jenis pertanyaan yang apa istilahnya? Open ended. Ya, begitu. Oh, artinya terbuka. Nah, kenapa pertanyaan terbuka? Karena bisa banyak jawaban. Oke. Apalagi yang mungkin Puspita Zahra. Mana Puspita Zahra? Oke. Apalagi yang mungkin X tambah Y sama 7. Berarti X-nya berapa? Y-nya berapa? Oh, 2 sama 5. Oke. Bisa juga 2 tambah sama 5. Oke. Apalagi selain itu Eva Puspita. Apalagi? Tadi sudah 3 pasangan 3 dan 4 sudah. Pasangan 5 dan 2 sudah. Selain itu apa lagi? Ayo. Kada boleh sama. 3 dan 4 sudah. 5 dan 2 sudah. Nah, selain itu apa lagi? Ayo apa? Ayo, ayo Eva. Bilangan apa lagi yang menghasilkan 7 selain daripada 3 dan 4, 5 dan 2? Ayo, Eva. Nggak boleh lagi 3 dan 4 sudah kan? 4 dan 3, 3 dan 4 itu sama aja kan? 5 dan 2, 2 dan 5. Ntar, jangan dulu. Ya, yang lain tenang dulu. Nah, kita beri kesempatan kepada Eva dulu. Tadi Eva mau olahraga otak kan, jadi kita anda dulu. Kita minta dia berpikir. Apa lagi Eva? Ada lagi kan yang lain ya? Nggak ada. Oh, boleh, silahkan. Oke, menyerah rupanya Eva. Saya lanjutkan dengan Salma Aisyah tadi, Salma Aisyah. Oke, atau sebaliknya, betul. Ya, lupa ya si Eva dengan 1 dan 6. Bisa juga tambah 6 atau 6 tambah 1 juga 7. Oke, saya lanjutkan lagi. Ahmad Fitrianur. Nah, oke. Selain 1 dan 6, 2 dan 5, 3 dan 4, apa lagi? Oke, 7 tambah 0. Oke, mantap. 0 dan 7. Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Rahmadani. Selain 0 dan 7, 1 dan 6, 3 dan 4, 5 dan 2, apa lagi? Ayo, pokoknya harus beda terus. Apa lagi? Apa Dani? Apa Dani? Hah? Oh, tambah minus 8. Negatif 7. Salah itu. Ah, ini menjebak nih kawannya ini. Aduh. Mungkin maksudnya negatif 1 dan 8. Ya, boleh. Negatif 1 dan 8 boleh kan? Boleh. Tengah-tengahan juga boleh. Misalkan 2,5 tambah 3,5. Lebih ya. 3,5 tambah 3,5. 7 juga kan? Ya Allah. 2,5 tambah 4,5. 7 juga. Banyak lagi. Jadi ada, bahkan kalau papan tulis ini kita tulis dengan jawaban itu enggak cukup. Saking banyaknya jawaban untuk X tambah Y sama dengan 7. Makanya ini termasuk bentuk atau persamaan aljabar namanya ya, persamaan aljabar atau persamaan linier ya, ini persamaan linier namanya ya. Persamaan linier yang banyak jawabannya. Banyak sekali jawabannya. Kalau X-nya 1.000.000, berapakah Y-nya? Coba. Nah, ya supaya menarik nih. Nah, tadi sampai Fitria Ramadhani. Oke. Nisa Ainur Rahmah. Nah,
Oke, ini saya Rahma. Kalau X-nya 1 juta, Y-nya berapa? Coba. Ayo. X-nya 1 juta, berapakah Y-nya sehingga menghasilkan sama dengan 7? Ayo. Nah, tambah Y sama dengan 7. Berapa Y? Ayo, ayo, ya. Gimana, gimana? Bujur, 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 bujur. Ya, coba. 1 juta ditambah negatif berapa? Nah, ayo, gimana menyebutnya? Aduh, gimana, gimana, gimana? Ribu dulu ya. 999.000. Ya, gimana nyebutnya? Aja ditunggu setumat, kata Bapak. Oke, jadi nyebutnya yang benar adalah 999.993. Tapi negatif ya, negatif di depannya. Ada kata negatif ya, negatif ya. Oke. Nah, ya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian ada Johnson dan Rising. Nah, itu mengatakan matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan pembuktian yang logis, dan seterusnya. Nah, jadi banyak di sini para ahli mendefinisikan matematika. Ray juga mengatakan matematika adalah telaahan tentang pola dan hubungan, satu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu. Assalamualaikum. Tinggi, Bu. Oh, oh ya ya ya. Oh, mata kuliah apa iso tolong keringat nah. Enggak, 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 enggak. Enggak. Oh, enggak, 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 enggak. Oh, enggak, siap, siap, Bu. Enggak. Enggak, enggak, 2 SKS. Enggak. Iya. Oh, enggak, enggak, enggak. Siap, siap. Enggak, enggak, Bu. Enggak, enggak. Ya. Enggak, insyaallah. Enggak, enggak. Enggak, 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 Bu. Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemudian ada klien yang mengatakan bahwa saya matematika itu bukan merupakan tunjuk diri, tetapi dia terutama membantu manusia dalam memahami, menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Jadi matematika ini sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan seperti itu, ya. Coba kalau tidak ada matematika, orang tidak punya standar untuk mengupah orang misalnya. Itu kan pakai matematika, ya kan? Ya. Kalau tidak ada matematika, orang juga susah menentukan jam kerja seseorang, ya kan? Itu kan pakai matematika juga. Nah, jadi matematika itu sangat erat dalam kehidupan kita, gitu seperti itu, ya. Bahkan orang bisa mengatur pengeluaran kan perlu ilmu matematika juga. Misalkan wayan misalnya. Wayan misalnya dalam sebulan misalnya. Pakai wayan di sini
pakai beasiswa KIP atau bukan? Oh, pakai KIP ya. Oke, pakai KIP. Lancar ya KIP-nya lah. Alhamdulillah lancar. Oke, biasanya KIP tuh cair bulan apa? Hah? Tidak menentu. Oke, terakhir sekali cair kapan? September tadi. Loh, masa sudah lah. Oh ya, semester tadi. Yang semester ini belum ada. Oh, belum ada. Oke, ya. Nah, itu kan kita harus bisa menghitung dana KIP yang kita terima supaya cukup. Nah, berapa sih dapatnya KIP itu 950 ya? Enggak, maksudnya per bulannya. 950 kalau tidak salah ya. Nah, 950. Oh, berarti yang iya, ini kada dapat KIP-nya kada bisa menghitung lagi berarti. Oh, umum ya. Oke. Oke. Nah, 950 berarti seharinya berapa tuh? Belanja kira-kira. Nah, berarti kan kita perlu menghitung ya supaya jangan sampai nombok. Belum lagi dipotong kos. Nah, kos berapa kosnya wayan di sini? Oh, 300 ya. Oh ya, mahal juga ya. Itu kamar atau rumah? Satu kamar ya. Oh ya ya ya. Nah, jadi dengan dana seperti itu kita harus bisa mengelola dengan baik. Contohnya ya, dulu tuh ada beberapa saya tanya Mas Ketika, gimana kamu cara menghemat supaya menyewa rumah, Pak? Jadi kami punya rumah berempat. Rumahnya 500 sebulan. Nah, berempat berarti satu orang cuman berapa? 100 lawe ya. Nah, berarti 125 saja sebulan jadinya, ya kan? 125. Dan rumah dengan harga 500 sebulan itu paling banyak tuh di Sungai Anda itu banyak sekali rumah yang sebulannya cuma 500 ya kan seperti itu. Rumah. Nah, termasuk rumah saya yang nggak loko-loko sampai sekarang itu saya sewakan cuma 400 tapi nggak ada yang nyewa tuh sampai sekarang. Belum ada. Oh mau pindah, mau tertarik boleh itu. Jadi rumah rumah saya itu kosong sejak awal tahun tadi karena yang menyewa tuh pindah ke kandangan. Nah, sehingga kosong. Jadi saya sewakan cuma 400. Nah, 400 itu murah hitungannya, ya kan? Satu rumah. Oh, ya tentu saja air beda. Nah, biasanya yang harus dipikirkan itu adalah, nah itu kan yang dipikirkan nanti listrik sama air. Nah, dengan kondisi tidak dipakai, listrik itu 50.000 rumah saya itu. Kemudian air itu 18.000. Nah, itu kalau tidak dipakai 70.000. Nah, biasanya kalau dipakai oleh pengeluaran yang sebelumnya menyewa itu, listriknya itu 100 katanya seperti itu. Paling banyak 100. Nah, 100.000, kemudian airnya sekitar 50.000. Berarti 150 tambahannya. Nah, begitu. Kalau misalnya itu 4 orang, berarti kan murah sekali, iya kan? Nah, bahkan yang masuk matematika tadi saya tanya, kami juga sisanya bisa berlangganan internet katanya. Nah, kan sekarang kan WiFi. Nah, WiFi itu kan cari yang paling murah. Nah, apa yang paling murah? Nah, ini kan perlu matematika juga. Kalau tidak ngerti matematika kan nggak tahu yang mana yang paling murah, ya kan begitu. Apakah itu My Republic, apakah itu XL, apakah itu Bisnet, ya. Apalagi sekarang itu macam-macam ya. Pokoknya makin banyak lah anu, tihangan itu di komplek itu. WiFi seperti itu. WiFi, WiFi. Oke, jadi sangat kental matematika itu dengan permasalahan sehari-hari. Ya, seperti itu. Nah, baik. Masih tentang hakikat matematika, ada istilah induktif, ada istilah deduktif. Nah, tadi kan mengatakan tadi induktif tadi sini ya. Deduktif ya. Nah, deduktif. Apa maksudnya deduktif? Apa deduktif? Nah, sekarang itu mudahnya kita belajar hari ini masih satu bisa pakai AI. Nah, pakai AI. Nah, tadi sampai siapa tadi ya? Sampai Husin kah?
Sampai Puspita, apa Pak Eva tadi ya? Salma sudah juga, Fitri sudah, sama tadi Erlin. Nisa, oh sudah. Oh, belakangnya lagi nih. Oh, ini ketua ini. Lutfia Sufri Hatini. Nah, coba menurut AI, apa itu deduktif? Menurut AI. Nah, coba. Coba. Menurut Meta kah? Meta ya, yang ada di WA itu Meta ya? Nah, jarnya si Meta, apa itu deduktif? Ilmu deduktif. Apa ajar AI? Apa aja Meta AI? Hmm. Ada contohnya lah padanya situ. Kesimpulannya bang, Pak? Andi mati. Entah di sini ada yang adanya Andi lah. Oke, Ripki ini orang mana? Ripki ini biasanya hadirnya kuliah lah. Ripki ini lah. Semester tadi. Oh, Rifki lah, Rifki Hidayat. Oke. Kalau yang Zahro, Namira, Rojoah sama Hijratul Husna, bolong-bolong juga enggak? Oh, mau pindah. Oh, surat pindah penduduk. Jadi penduduk mananya? Hah? Oh, dari Bandung. Oh, berarti nanti tinggal di Bandung. Oh, oh seperti itu. Zahro ya. Oke. Matematika dikenal sebagai ilmu deduktif. Sementara pada ilmu pengetahuan adalah induktif. Walaupun dalam mencari kebenaran dimulai dengan cara induktif. Lalu kemudian deduktif. Oke. Kalau deduktif itu dari yang umum ke yang khusus, kan begitu ya. Kalau yang induktif dari khusus ke umum, kan begitu. Nah, contoh dari ilmu fisika, ini berarti induktif tadi ya. Jadi dia melakukan beberapa kali percobaan. Nah, nah ini contoh deduktif ya. Ini ada contohnya nih. Bilangan ganjil tambah bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, itu namanya secara umum, ya kan? Nah, kemudian secara khususnya apa? Nah, 1, 3, 5, 7 itu adalah bilangan ganjil, ya kan? 1, 5, dan 7 bilangan ganjil kan? Nah, kalau dijumlahkan, 1 tambah 1 2. Nah, kan genap, betul kan? Nah, benar, genap. 1 tambah 3 4. Nah, genap juga. 1 tambah 7 6. Nah, genap juga. Ini semuanya genap. Oh, 8 enggak? Oh, berarti salah di sini. Nah, 8. Alhamdulillah, berarti kada mengantuk berarti lah. Jadi betul 8 ya. Jadi 1 tambah 7 adalah 8. Ini salah cetak aja. Oke.
Nah, jadi yang ganjil-ganjil, nah ini coba kita lihat. Semuanya genap nih di tabel ini. Jadi dari ganjil-ganjil tadi ini menunjukkan bahwa memang betul pernyataan ini. Ini namanya adalah deduktif. Karena dari umum ke khusus. Nah, ini kan khusus nih. Contoh khusus. Nah, itu maksudnya deduktif. Nah, bilangan bulat itu 2A genap, 2B juga genap. Tapi kalau tambah satu jadi ganjil. Jadi 2A tambah satu itu adalah ganjil. Tapi ganjil tambah ganjil jadi genap lagi. Nah, begitu. Nah, ini contohnya ya. Ini cara 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 membuktikan. Oke. Bagi yang suka matematika ini mengasihkan sebenarnya. Tapi bagi yang tidak suka matematika maka ini menyakiti kepala. Begitu ya. Coba. Jadi kalau genap apa bilangan genap itu simbolannya adalah 2A. 2A ini adalah genap. 2A tambah satu itu adalah ganjil. Jadi 2A itu adalah genap, 2A tambah satu itu ganjil. Coba 3. 3 itu kan ganjil kalau dari mana? 2 kali satu tambah satu. Betul kan 3. Jadi semua bilang ganjil pasti dihasilkan dari 2A tambah satu. 7 misalkan. 7 kan 2 kali 3 tambah satu. 7. Jadi itu namanya ini genap, ganjil. Nah sekarang misalkan ada 2B. 2B kan genap. 2B tambah satu itu ganjil. Nah sekarang ganjil tambah ganjil. Nah ditambahkan tadi. 2A tambah satu ditambah 2B tambah satu. Sama dengan apa? Ini 2A tambah 2B. Artinya 2A tambah 2B. Tambah 1 tambah 1. Nah, jadinya adalah 2A tambah 2B tambah 2. Nah, ini genap, genap, genap. Nah, makanya jadinya adalah genap. Nah, makanya ganjil tambah ganjil artinya genap. Gitu. Baik. Saya rasa mungkin itu saja dulu ya untuk hari ini ya sebagai pemanasan kita. Dan sudah panas betulan panas. Nah, memang suasananya panas tambah dari dengan pertanyaan yang panas. Dan kayaknya kita sudah kelewatan 2 menit ya. Tadi kan saya sampai jam 11 lewat 20 kita mestinya ya. Oke. Berarti itu kuliah kita hari ini. Oh ya, saya belum mengecek kehadiran di sininya nah. Belum di. Berarti tadi yang ada kabar tadi siapa saja? Berarti yang tidak ada kabar. Zahra ini memang ada beberapa izin kayaknya. Oh. Kenapa kali dengaran si Hijratul ini nomor 7? Oh, ini ada ini. Karena kan ada kabarnya si Karta tulis, saya tulis A nih. Nomor 12. A juga. Nomor 23. A. Yang sakit tadi Salsabila ya. Salsabila sakit. Oke, kita simpan. Hari ini tidak perlu tugas dulu ya, nanti aja tugas ya. Oke. Nah, insya Allah mungkin ketika nanti di luar Ramadan ya baru kemudian kita ada tugas. Nah, jadi pekan ini dan pekan depan mungkin kita kuliahnya ceramah saja dulu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri.